materi. Materi terdiri dari zat tunggal atau zat murni dan campuran. Pada zat tunggal atau zat murni ini terdiri dari unsur dan senyawa. Kemudian, unsur ini ada dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Sedangkan senyawa terdiri dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Sedangkan pada campuran, itu terdiri dari dua, campuran homogen dan campuran heterogen. Pada campuran homogen terdiri dari larutan, sedangkan pada campuran heterogen terdiri dari koloid dan suspensi. Sekarang, mari kita lihat apa itu unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Unsur ini terdiri dari dua. Yang pertama adalah unsur logam. Unsur logam ini pada umumnya merupakan zat padat, namun terdapat satu unsur logam yang berwujud cair, yaitu raksa. Kemudian berwarna putih, mengkilap, mempunyai titik lebur rendah, dapat menghantarkan arus listrik, dapat ditempa sehingga dapat dibentuk menjadi benda lainnya dan dapat mengantarkan kalor atau panas. Beberapa contoh unsur logam yang sering kita lihat. Yang pertama, emas dengan lambang AU, kemudian perak dengan lambang AG, kemudian besi dengan lambang Fe, dan timbal dengan lambang Pb. Jenis yang kedua dari unsur adalah unsur non-logam. Unsur non-logam ini pada umumnya berwujud gas. Contohnya oksigen, nitrogen, dan helium. Kemudian unsur non-logam yang berwujud cair adalah bromin. Dia tidak mengkilap dan tidak dapat ditempa. Kemudian contoh unsur non-logam keras dan padat pada suhu dan tekanan normal adalah sulfur atau belerang, karbon atau arang, dan fosfor. Jenis yang ketiga dari unsur adalah unsur semilogam atau metaloid. Metaloid atau unsur semilogam ini merupakan unsur yang memiliki sifat logam dan non-logam. Unsur semilogam ini biasanya bersifat semikonduktor, yaitu tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik pada suhu yang rendah, tetapi sifat hantaran listriknya menjadi lebih baik ketika suhunya lebih tinggi. Beberapa contoh dari unsur semilogam diantaranya adalah arsen dengan lambang AS, silikon dengan lambang Si, dan germanium dengan lambang Ge. Sekarang, mari kita lihat tentang senyawa. Senyawa adalah zat-zat yang terbentuk dari unsur-unsur melalui suatu reaksi kimia. Sifat-sifat suatu senyawa sangat berbeda dengan sifat-sifat unsur pembentuknya. Beberapa contoh senyawa organik diantaranya minyak goreng, tepung, terigu, telur, dan gula pasir. Kemudian, beberapa contoh dari senyawa anorganik diantaranya air, garam dapur, arang, dan air aki. Sekarang, mari kita lihat tentang campuran. Campuran adalah materi yang terdiri atas dua macam zat atau lebih dan masih memiliki sifat-sifat zat aslinya. Campuran ini terdiri dari satu, campuran homogen yang dikenal dengan larutan. Campuran homogen atau larutan ini adalah campuran serba sama di seluruh bagiannya dan membentuk satu fasa. Kemudian yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen ini adalah campuran serba aneka, membentuk dua fasa atau lebih dan terdapat batas yang jelas di antara fasa-fasa tersebut. Beberapa contoh dari campuran homogen diantaranya satu, larutan garam, yang kedua, larutan gula, dan yang tiga adalah tembaga, yang merupakan paduan seng dan tembaga. Kemudian, kita lihat beberapa contoh campuran heterogen, diantaranya yang pertama adalah air dan pasir. Nah, campuran air dan pasir ini dikatakan sebagai suspensi. Kemudian, yang kedua adalah kopi. Dan yang ketiga adalah susu. Susu ini dikatakan sebagai koloid. Itulah penjelasan mengenai klasifikasi dari materi. Di antara klasifikasi materi itu terdapat yang namanya campuran. Nah, bagaimana caranya kita memisahkan campuran? Mari kita lihat penjelasan berikut ini. Pemisahan campuran berdasarkan sifat fisika zat. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Penyaringan atau filtrasi ini adalah cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran dari partikel-partikel komponen campuran dengan menggunakan penyaring. Partikel yang mempunyai ukuran lebih kecil akan lolos saringan dan partikel yang lebih besar akan tertinggal pada saringan. Pemisahan campuran yang kedua adalah penyulingan atau distilasi.
Pada gambar yang ada, itu merupakan penyulingan atau destilasi sederhana yang sering dilakukan di labor-labor. Penyulingan atau destilasi ini merupakan cara pemisahan campuran berupa zat cair terlarut dari pelarutnya berdasarkan perbedaan titik didih. Cara ini dapat digunakan untuk memisahkan campuran yang mempunyai titik didih berbeda. Pemisahan destilasi sederhana antara lain pemisahan campuran antara air dan bensin, pemisahan campuran antara air dan spiritus. Kemudian, kita lihat penyulingan atau destilasi bertingkat. Proses penyulingan atau destilasi bertingkat ini dilakukan pada penyulingan minyak bumi atau pengolahan minyak bumi. Proses pemisahan campuran yang ketiga adalah pengkristalan atau kristalisasi. Pada gambar, terlihat pengkristalan melalui penguapan. Pengkristalan atau kristalisasi merupakan salah satu cara untuk memisahkan zat padat dari larutannya dengan cara menguapkan pelarutnya. Kemudian, kita lihat tentang kristalisasi pendinginan. Kristalisasi pendinginan dilakukan dengan cara mendinginkan larutan. Pada saat suhu larutan turun, komponen zat yang memiliki titik beku lebih tinggi akan membeku terlebih dahulu. Sementara zat lain masih larut sehingga keduanya dapat dipisahkan dengan cara penyaringan. Zat lain akan turun bersama pelarut sebagai filtrat, sedangkan zat padat tetap tinggal di saringan sebagai residu. Pemisahan campuran yang keempat adalah penyubliman atau sublimasi. Pemisahan campuran dengan sublimasi dilakukan jika ada zat padat yang menyublim bercampur dengan zat yang tidak dapat menyublim. Proses sublimasi yaitu proses dari perubahan bentuk padatan langsung menjadi uap tanpa melalui bentuk cair. Dan setelah mengalami pendinginan, langsung terkondensasi menjadi padatan kembali. Proses pemisahan campuran yang kelima adalah kromatografi. Kromatografi adalah pemisahan campuran yang didasarkan pada perbedaan daya serap suatu zat terhadap bahan penyerap. Sekarang, kita lihat pemisahan campuran berdasarkan sifat kimia zat. Pada gambar, terlihat proses elektroforesis. Elektroforesis adalah teknik pemisahan komponen atau molekul bermuatan berdasarkan perbedaan tingkat migrasinya dalam sebuah medan listrik. Proses pemisahan campuran berikutnya yang sering kita lihat adalah penjernihan air. Pemisahan campuran seperti ini umumnya dilakukan oleh perusahaan air minum atau PAM dan juga sering dilakukan di rumah-rumah.